Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas sesuai judul 3 proyek rahasia Jerman era PD2. Jika di video sebelumnya gue udah membahas 3 proyek Jerman yang tertunda karena mereka itu kalah atau karena kendala dana ketika PD2. Dan di video kali ini gue akan membahas proyek rahasia Jerman ya gengs. Apa aja proyeknya dan bagaimana kecanggihan Jerman pada saat itu. Sebelum lanjut ke pembahasan intinya, kita flashback dulu ke belakang nih gengs. Seperti yang kita tahu, PD2 terjadi pada tahun 1939. Yang mana seperti yang kita tahu, Jerman menginvasi Polandia. Itu adalah awal peristiwa besar yang mengerikan ini gengs, yaitu peristiwa PD2. Yang terjadi pada tahun 1939 sampai tahun 1945. Kenapa Jerman menginvasi Polandia? Karena Jerman tidak puas nih geng. Tidak puas atas kekalahannya. Dan dia masih nggak terima nih soal meninggalnya Pangeran Franz Ferdinand, Pangeran Austria-Hungaria dulu ketika PD1, ketika tahun 1914. Makanya ketika Jerman memiliki pemimpin baru nih, dan pemimpin baru itu sama gitu kan dengan apa yang tadi gua sampaikan, yaitu dia tidak puas. Jadi dia itu dalam hatinya masih tidak puas, dan dia pun memang berambisi nih jadi penguasa dan ingin menguasai Eropa, bahkan dunia sih, bukan Eropa doang. Pada saat itu si Kumis Kotak adalah mantan tentara PD1 nih geng. Pastinya dia udah tahu lah ekonomi, terus juga politik global gitu kan. Ya seenggaknya tahu lah sedikit-sedikitnya gitu kan. Apalagi dia juga banyak koneksi nih geng, koneksi ke orang-orang penting, yang misalkan ke tentaranya atau juga ke jenderal-jenderalnya. Plus dia juga banyak menggaet warga-warga Jerman dengan pidato-pidatonya. Jadi dia tuh seorang orator geng, orator yang pandai. Terlepas dari itu semua, Jerman itu adalah negara yang sedikit lebih maju dibandingkan sekutunya dulu ya gengs, ketika era PD1 dan era PD2. Bahkan pada saat itu Jerman sudah banyak mengembangkan senjata-senjata nih geng. Yang mana senjata-senjata itu enggak atau belum lah ya, bukan enggak, belum dimiliki rival-rivalnya kayak gitu. Contohnya adalah kapal selam U-boat. Kapal selam U-boat adalah kapal selam kecil tetapi mematikan. Dan pada saat itu ketika PD1 pun udah dibuat nih, geng. Tetapi ketika Jerman kalah, produksinya itu dihentikan. Dan ini pun merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak nih, walaupun Jerman itu sebenarnya nggak benar-benar setuju dengan kesepakatan tersebut. Makanya ketika Adolf Hitler atau si Kumis Kotak ini menjadi kanselir Jerman, aturan ini langsung dibantah. Tetapi bukan secara bukan secara omongan geng, langsung dengan tindakan. Jadi pada saat itu Jerman langsung memproduksi banyak U-boat dan juga memperbanyak militer atau tentaranya pada saat itu. Untuk apa ya, jelas untuk menghadapi pertempuran selanjutnya, itu PD2. Langsung aja ke pembahasan intinya. Di video kali ini gua akan membahas 3 proyek rahasia Jerman nih, era PD2. Sebenarnya proyek Jerman itu banyak gengs. Dari mulai dia ingin membuat patung si Kumis Kotak di Prancis, dan juga dia ingin membuat kantor kanselir baru di Jerman dengan banyak ruang-ruang rahasia dan bunkernya pastinya. Nah, tapi di sini gue akan lebih spesifik menyampaikan ke kalian 3 proyek rahasianya aja nih. Kenapa proyek ini jarang dibahas ya? Pastinya karena ini kan proyek rahasia geng, sifatnya rahasia. Proyek rahasia pertama Jerman adalah membangun jembatan ini dari benua Eropa ke benua Afrika. Pada tahun 1800-an sebenarnya ada satu insinyur Jerman nih, atau satu ilmuwan Jerman yang berniat membangun jembatan. Kenapa? Karena agar memudahkan menginvasi dan juga memudahkan memasuki wilayah Afrika. Jadi mereka nggak usah ribet-ribet pakai kapal selam atau nggak usah ribet-ribet pakai pesawat nih, geng. Dan itu pastinya memakan banyak biaya lah dibandingkan dengan membuat jembatan. Tetapi proyek ini dibilang masih cukup cukup rumit geng pada saat itu ketika tahun 1800-an. Bahkan pada saat itu pun banyak ilmuwan-ilmuwan lain yang meragukan nih atas usulan dari insinyur Jerman tersebut. Baru pada tahun 1940-an ketika PD2 telah pecah, banyak menteri-menteri dari partainya si Kumis Kotak ini mengusulkan untuk membangun kembali jembatan nih gengs. Untuk apa? Untuk mempermudah mereka lah memasuki wilayah Afrika. Yang mana pada saat itu Jerman juga mengincar
benua Afrika nih gengs. Bahkan pada tahun 1941 Jerman juga sudah mengirim pasukannya untuk menggulung mundur atau untuk membabat habis pasukan Inggris di Afrika sana, dengan dikomandani oleh jenderal kepercayaan si kumis kotak ini geng, yaitu Jenderal Erwin Rommel. Jenderal Erwin Rommel adalah jenderal yang diangkat ketika si kumis kotak ini menjadi kanselir nih, dan dia pun bahkan sudah menjadi tentara nih dulu di era PD1 ketika tahun 1914 sampai tahun 1918. Jadi dia sepak terjangnya udah nggak usah ditanyakan lagi lah. Tapi pada saat itu nggak segampang yang dikira gengs, karena pada saat itu pasukan Inggris lebih memahami medan di gurun sana, dan dia pun lebih banyak mendapat pasukan logistik. Jadi pasukan Jerman gampang digulung mundur. Walaupun pasukan Jerman ini nggak sendiri geng, pasukan Jerman ditemani oleh pasukan Italia. Proyek rahasia Jerman yang kedua adalah proyek membuat pesawat luar angkasa nih gengs. Pada saat itu Jerman berambisi membuat pesawat UFO atau pesawat luar angkasa nih gengs. Proyek yang kedua Jerman adalah membuat pesawat luar angkasa atau pesawat UFO atau piring terbang lah. Tapi proyek ini tidak benar-benar dibuat geng. Maksud gua nggak diaplikasikan gitu. Cuman rancangannya udah ada, rancangan gambar segala macam, pengeluarannya, terus juga perkiraan berapa kilometer ketika jadi gitu kan. Bahan bakarnya apa, bahannya apa. Gambarnya pun udah dibuat gengs, seperti yang ada di samping ini. Nah, tapi nggak benar-benar nggak benar-benar dikerjakan gitu geng. Kenapa? Karena Jerman sudah istet duluan atau sudah kalah duluan. Jadi ini dibuat ketika akhir-akhir 1944. Pada saat itu ketika tahun 1944 ada beberapa wilayah di Eropa yang sudah dicaplok atau direbut kembali nih oleh pihak sekutu, pastinya kayak Prancis, terus juga Uni Soviet. Makanya di sini Jerman udah kelihatan nih bau-bau kekalahannya gengs. Jadi nggak mungkin lah mereka menyelesaikan proyek ini atau mengaplikasikan proyek tersebut lah. Mereka aja keteteran menghadapi tentara musuh, jadi udah nggak fokus geng. Proyek rahasia Jerman yang ketiga adalah membuat tentara zombie nih geng. Jadi zombie yang dimaksud di sini adalah bukan zombie yang suka memakan manusia, bukan geng. Jadi zombie di sini maksudnya manusia yang tahan banting gitu loh. Manusia yang nggak bisa sakit, manusia yang nggak bisa lumpuh gitu loh, manusia yang nggak bisa kena penyakit. Memang bener ini dikerjakan oleh Jerman gengs. Bahkan banyak tawanan-tawanannya yang dimasukkan ke ruang-ruang atau laboratorium eksperimen Jerman pastinya lah. Untuk apa? Untuk diteliti pastinya lah. Jadi kekebalan tubuh manusia sampai suhu berapa, terus juga ketika mereka sakit itu berapa hari kalau nggak diobati sembuhnya. Nah ini pun menciptakan ide nih bagi Jerman atau sebuah proyek gitu kan, proyek rahasia, bukan sekedar film belaka gengs. Banyak penyintas-penyintas yang dulu hidup gitu kan ketika era PD2, sekarang udah tua, dan mereka bersaksi lah bahwa memang benar Jerman itu sedang bereksperimen ya geng, untuk membuat suatu proyek, yaitu proyek manusia yang tahan banting atau manusia zombie lah, untuk dijadikan tentara lah pastinya. Mungkin bisa dibilang kayak robot lah, nggak bisa sakit, nggak bisa kena penyakit juga, taunya perang aja. Itu adalah 3 proyek rahasia Jerman versi Asokat Story nih geng. Buat kalian yang menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah, dan buat nulis ke dalam video gue pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya, terima kasih.